Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, dan bermartabat. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadia Kamila Darmawan, bisa dipanggil Nadia dari kelas 11 MIPA 3. Nah, hari ini aku yang akan nemenin kalian semua sebagai host pada episode podcast kali ini. Nah, untuk episode yang kali ini bener-bener spesial banget. Kenapa spesial? Karena aku ditemenin sama nggak satu, nggak dua, nggak tiga, tapi 4 teman-teman aku peserta didik Mandua Kota Malang yang prestasinya lagi hangat-hangatnya nih, yang akhir-akhir ini lagi banyak diperbincangkan karena mereka menorehkan prestasi yang outstanding gitu, membawa nama Mandua Kota Malang. Jadi daripada lama-lama, langsung aja ladies and gentlemen, let's give it up for Lingga, Izat, Ilin, dan Mauri. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke, jadi mereka ini adalah teman-teman aku yang juga baru aja dapat medali ya di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI tahun 2024. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol seru, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih satu-satu, mungkin mulai dari Lingga. Lingga. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Lingga Parentia Junaidi. Biasanya akrabnya sama teman-teman dipanggil Lingga, dan aku dari kelas 11 MIPA 8. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama aku Muhammad Izat Adnan Kamal, biasanya dipanggil Izat, dan aku juga dari kelas 11 MIPA 8. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ilina Arum Putri Bintoro, biasa dipanggil Ilin. Aku dari kelas 11 IPA 8 juga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Manguri Syakira Adianti, bisa dipanggil Manguri atau kadang banyak juga yang manggil Uri, dari kelas 11 MIPA 7. Oke, jadi halo, selamat datang di podcast untuk Izat, Lingga, Ilin, dan Uri. Nah, jadi pertama-tama ya, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang pengalaman mereka di OPSI tahun 2024, mungkin bagi teman-teman yang belum familiar atau belum tahu nih seputar riset dan juga kompetisi riset, mungkin di antara kalian bisa dijelasin dulu nih sebenarnya OPSI itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin salah satu dari kalian, terus nanti ditimpalin sama yang lain gitu. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu OPSI. Jadi OPSI itu merupakan singkatan dari salah satu lomba riset, yakni Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, yang dimana ajang ini tuh diselenggarakan oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional, yaitu lembaga dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa OPSI itu merupakan salah satu lomba dari ya, pada bidang KTI, di mana para siswa itu nanti akan mengerjakan suatu proyek penelitian yang bermula dari pekerjaan proposal, lalu lanjut ke tahap penelitian, dan juga nanti presentasi di depan dewan juri, seperti itu. Kemudian izin nambahin dari Izat ya. Jadi di OPSI ini khususnya untuk bidang jenjang SMA MA itu terdapat 3 bidang teman-teman. Jadi di sini tuh ada bidang matematika, sains, teknologi, fisika terapan dan rekayasa, serta ilmu sosial dan humaniora, seperti itu. Oke, kalau untuk dari tim kalian sendiri berarti di sini ada Ilin dan Uri yang di FTR ya, Fisika Terapan dan Rekayasa, terus Lingga dan Izat sendiri di MST, Matematika dan Teknologi. Oke, mungkin juga bisa dibilang OPSI ini simpelnya dia kayak saudaranya OSN gitu lah ya. Jadi dia setara sama OSN tingkatnya, tapi kalau OSN itu dia di Olimpiade, kalau di OPSI itu dia riset, tapi mereka setara gitu jenjangnya. Oke, nah sekarang kalau kita sudah lebih tahu dan lebih familiar juga tentang OPSI itu apa, aku pengen ngulik lebih dalam nih tentang pengalamannya kalian sendiri yang sudah menjalani OPSI ini dari awal. Mungkin dari masing-masing tim perspektifnya bisa dijabarkan ke kita semua, kira-kira proses persiapan kalian ngikutin dari awal tuh gimana sih? Mulai dari mungkin pendaftaran, terus brainstorming idenya, karantina, setiap tahapannya, sampai akhirnya bisa lolos ke nasional kayak gitu. Mungkin bisa diceritain dulu. Dari tim kita dulu mungkin? Ya, silakan. Ya, baik, untuk dari tim kita sendiri itu pasti pertama dimulai dari brainstorming ya. Jadi kita di sini sering banget konsultasi sama pembina tentang ide-ide kita, jadinya mau diambil itu apa, dan mau bikin penelitian apa, dan juga prospek untuk kedepannya itu seperti apa. Kemudian dari tahap brainstorming
itu setelah kita dapat ide yang kita rasa wah ini nih ide yang kita butuhin, baru kita di situ eksekusi idenya untuk dijadikan sebagai proposal. Nah dari proposal itu nanti kita itu submit dulu proposalnya. Jadi tahap 1 itu adalah proposal, kemudian kita nunggu sampai pengumuman dan akhirnya kita itu lolos dari tahap proposal itu tadi. Terus dari tahap proposal itu dilanjutkanlah ke tahap selanjutnya yaitu laporan penelitian. Di mana di situ kita baru benar-benar melakukan riset yang dari ide kita tadi itu. Nah untuk tim aku dan Ilin sendiri itu kita singkatnya bikin alat untuk pembasmi hama ya. Jadi di situ kita kayak sempat ngambil misalnya kayak tinjau pustaka dari jurnal-jurnal terdahulu, terus juga praktik langsung ke lapangan di lahan sawah seperti itu. Terus dari tahap tersebut kita terus submit lagi, terus menunggu pengumuman apakah kita lolos atau enggak nih di tahap nasionalnya. Dan alhamdulillahnya ternyata kita lolos, dan saat di sananya itu kita presentasi dan tanya jawab, juga ada pameran ke teman-teman di Jakarta ya kemarin ya. Iya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, mungkin kalau dari timku sendiri ya, di sini kurang lebih tahapannya juga sama seperti timnya Manguri dan juga Ilin, karena lombanya juga sama. Jadi di awal kita melakukan brainstorming terlebih dahulu. Sebenarnya kalau saya dan Lingga ini karena sudah merupakan satu tim sejak masa SMP atau MTS, jadi kita melakukan start brainstormingnya lebih awal, yaitu kita mulai dari sudah kelas 7, kita mulai brainstorming, mencari ide, terus membaca berbagai jurnal, mulai dari jurnal internasional sampai nasional. Kita juga turun ke lingkungan untuk melihat masalahnya langsung di tempat kejadiannya seperti apa. Nah, kemudian kita mencari solusinya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, bagaimana cara mengembangkannya. Kita cari juga penelitian-penelitian terdahulu tentang masalah yang kita angkat tersebut. Di sini kami mengangkat masalah tentang pengobatan tuberkulosis. Nah, setelah brainstorming selesai, kita telah dibuatlah suatu tema yang kita akan lakukan penelitian. Selanjutnya kita menyusun proposal. Di sini kami melakukan penyusunan proposal, lalu karantina. Setelah itu kita juga pengumpulan proposal. Terus habis itu kita sambil menunggu pengumuman laporan, kita juga mulai start duluan nih untuk tahapan penelitiannya, karena kami rasa kalau misal kita nggak mulai start, nanti takutnya malah penelitiannya nggak selesai. Terus kita lakukan penelitian mulai dari tahap simulasi, kemudian ke in vitro, ke in vivo, seperti itu. Mungkin dari Lingga ada tambahan? Dan pastinya untuk melakukan penelitian ini kita harus fun ya teman-teman. Jadi kita selama melakukan penelitian ini harus enjoy, harus bawa santai, dan pasti kepentingan penelitian ini untuk kedepannya, khususnya buat masyarakat yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi kita di opsi ini nggak ada beban, kita melakukan penelitian dengan enjoy, dan kita harapkan nanti hasil penelitiannya itu bisa diterapkan untuk masyarakat seperti itu. Oke, berarti tadi kan dibilangin ya untuk penyusunan proposal dan laporan berarti ada karantina. Nah itu karantinanya sendiri berapa lama sih? Berarti kalian nggak masuk sekolah tuh berapa lama? Oke, untuk mulai karantina sendiri kita mulai dari tahap proposalnya terlebih dahulu. Di situ kami melakukan karantina, yakni merupakan dispensasi dari sekolah untuk tidak mengikuti pelajaran itu selama 1 bulan kira-kira. Nah, kemudian kita menunggu pengumuman yang lolos proposal siapa saja. Kita juga melakukan penelitian, tapi itu tidak dalam masa karantina. Nah, baru masa karantina itu setelah pengumuman deadline pengumpulan laporan, di mana waktu pengumpulan kurang 1 bulan itu kita melakukan dispensasi lagi selama 1 bulan juga. Nah, setelah kita melakukan penelitian lalu upload, itu kan kita menunggu pengumuman finalis, itu kita nggak dispen lagi. Baru setelah pengumuman finalis, itu setelah diputuskan, kita langsung dispen 2 hari kemudian, sampai dengan hari H final, seperti itu. Oke, berarti kalau di total kurang lebih 2 bulan lebih ya, berarti kalian karantina terus pulang nggak masuk sekolah. Berarti sekarang lagi masa-masanya ngejar ya. Iya. Pusing banget apalagi minggu depan PAS. Jadi semangat untuk kalian semua. Oke, tadi kan udah disebutin ya secara brief atau secara singkat kalau timnya Uri dan Ilin itu tentang pembasmi hama, terus kalau Lingga dan Iza tentang pengobatan tuberkulosis. Nah, berarti kan kalau kalian sudah sampai tahapan dapat medali nih, berarti kan judul kalian tuh dianggap sangat outstanding ya di depan juri dan bisa menarik perhatian dan juga urgensinya tinggi gitu. Jadi aku mau dong boleh dijelasin yang lebih detail lagi atau lebih rinci lagi masing-masing dari judul kalian, judulnya lengkapnya apa, terus alasan kalian memilih judul itu apa, urgensinya, dan keunikan dari judul kalian masing-masing.
Bisa mulai dari Uri dan Ilin dulu mungkin. Untuk dari timku sendiri, judulnya itu Aprator, Automatic Pest Repellent and Exterminator, alat pengendali dan pembasmi hama bertenaga surya untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi di Indonesia. Jadi alatnya itu berupa bentuk kayak tripodnya kamera dengan 3 kaki penyangga. Itu nanti di alatnya itu ada kayak mangkok itu buat jebak hama serangga yang ada di tanaman padi. Nah, di alat itu ada buzzer seperti yang berfungsi sebagai alarm untuk mengusir hama, burung pipit dan tikus. Oke, berarti secara keseluruhan mungkin dia akan bakal bisa meningkatkan atau membantu produktivitas petani-petani di Indonesia. Betul. Karena Indonesia juga negara agraris kan, dan Yeah. hama juga pasti akan jadi masalah yang besar gitu. Benar, Oke, benar. mungkin untuk Lingga dan Izzat penelitiannya. Oke, buat timku sendiri pada bidang MST kita membuat penelitian dengan judul Riddle Patch, Dissolvable Microneedle Patch sebagai Transdermal Rifampicin Delivery pada pasien tuberkulosis dengan desain dan karakteristik yang telah dioptimalkan. Jadi mungkin secara singkat aja ya. Jadi kami itu membuat plaster yang dimana di plaster tersebut itu ada jarum berukuran mikro. Nah, di jarum berukuran mikro ini ada obat yang bisa digunakan untuk anti tuberkulosis seperti itu. Jadi pengguna tuberkulosis kan biasanya harus minum obat tablet atau kapsul atau mungkin lewat jarum suntik. Nah, itu kan banyak efek sampingnya. Nah, di produk kami, penelitian kami menawarkan inovasi atau produk terbaru yang minim efek samping, tapi obat itu tetap terdistribusi kepada pasien tuberkulosis gitu. Oke, berarti dari judul-judul kalian kita bisa ngelihat ya bahwa riset itu melatih kita untuk berpikir kritis. Jadi kita ngelihat di Betul, sekitar betul. kita tuh ada masalah apa, terus gapnya tuh di mana, terus melalui riset kita ini mengembangkan suatu produk atau suatu alternatif solusi gitu ya, yang mungkin bisa mengurangi efek buruk dari metode yang sudah ada seperti itu. Iya, betul. Oke, keren-keren banget nih. Jadi kan dari tadi kita udah ngomong tentang teknis terus prosedur. Nah, sekarang aku pengen lebih intimate lagi, jadi masuk ke perasaannya kalian gitu. Jadi selama mengikuti opsi dari awal sampai udah menang, kira-kira suka dukanya atau pengalaman yang berkesan yang membuat kalian senang atau sedih itu kayak gimana sih kira-kira? Ada nggak? Kalau suka dukanya pasti banyak ya. Terlebih lagi kan aku juga dari anak yang baru join riset pertama kali nih. Untuk aku di sini belajar banyak banget, terutama dalam hal penulisan untuk laporan, proposal dan sebagainya. Juga gimana sih cara biar kita tahu data kita itu nggak bias atau data kita itu emang valid gitu. Nah, terus selama prosesnya juga karena kita itu membuat alat yang diterapkan langsung di lapangan, di situ kita juga bekerja sama salah satu pemilik sawah, yang mana di situ kita berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitar sana juga. Jadi itu menjadi pengalaman yang wah banget nih buat aku, kayak oh ini nih perasaan kalau dari para petaninya tuh seperti ini, dan kita pun merasa kayak jadi ada reliefnya gitu karena kita berhasil membantu kecemasan atau kewaspadaan dari petani-petani itu tadi terhadap hama. Kalau dari segi dukanya pun pasti ada ya, kayak mungkin kita dari bingung-bingung ngurusin datanya kayak gimana, atau Bingung nyari referensi terdahulunya gimana, dan juga mungkin dari segi prosesnya kita tuh banyak banget trial error, terutama karena alat kita itu pakai komponen dari 3D printing. Nah, komponennya ini tuh sering banget kadang itu kayak misalkan salah gagal. pengukuran atau gagal printing, dan itu cukup memakan waktu dan juga biaya sih. Kalau dari tim kita kurang lebih gitu. Ilin mungkin ada tambahan? Untuk tim suka duka dari timku sendiri sih banyak sih. Kayak mungkin kita juga cekcok sama pembina, kita kurang srek apa yang dibilang sama pembina gitu. Cuman ya gitu deh. Tapi ujungnya semuanya worth it ya. Iya, Kalau betul. butuh hasil. Oke, dari tim kalian mungkin. Oke, mungkin kalau misal dari timnya Uri tadi berangkat dari sukanya, mungkin kalau aku dari dukanya terlebih dahulu ya. Nah, kalau dari tim aku sendiri, dukanya tentunya banyak, karena di sini dalam melakukan penelitian tentunya kita nggak sekali nyoba langsung berhasil gitu. Jadi kita di sini melakukan banyak sekali trial and error, terus mencari bolak-balik ganti metode dalam penelitian, dalam proses fabrikasi. Tentunya saat kita proses pembuatan jarumnya sendiri sih itu yang cukup menantang, yaitu seringkali kita tidak menemukan atau tidak memfabrikasi jarumnya dengan baik. Akhirnya jarum tersebut tidak terbentuk, akhirnya kita tidak tertunda penelitian kita. Nah, dari situ kita juga harus tentunya terus belajar, terus sering-sering buka jurnal, lebih banyak explore lagi bagaimana metode yang sekiranya kurang tepat atau kurang memenuhi dari kriteria jarum yang diinginkan. Kita juga melakukan konsultasi ke berbagai pembina, tidak hanya pembina dalam
Mandua Kota Malang saja, kita juga didatangkan seperti teman-teman dari pembina kami yang memang expert pada bidang tersebut. Dari hal tersebut juga yang akhirnya menjadikan suka bagi kita, karena saat kita melakukan banyak trial and error, selanjutnya kita sudah berhasil nih buat alatnya dengan sempurna dan juga udah bagus nih karakteristiknya. Nah di situ tentunya kita memiliki rasa yang sangat wah, akhirnya selesai, itu menjadikan suka bagi kami. Betul. Apalagi saat kita mendapatkan medali pada ajang opsi ini, rasa jerih payah kita, rasa lelah kita itu semua terbayarkan oleh medali dan uangnya yang cukup banyak. Alhamdulillah. Berarti ini ya, kalian kalau misalnya ada duka-dukanya dulu di awal, justru ketika kalian udah berhasil tuh malah lebih suka, kayak lebih terbayarkan banget rasanya gitu. daripada kalau dari awal seneng-seneng doang kan jadinya nggak spesial lagi. Betul. Flat aja gitu. Tapi kalau misalkan dalam kasusnya kita ini, karena kita juga terutama dari proses trial dan errornya ya, itu kayak yang banyak banget. Jadi waktu kita dapat medali itu rasanya kayak hard work paid off. Iya, betul. Kayak wah, lega banget asli. Iya, lega banget. Nggak sia-sia selama penelitian itu. Berarti jerih payah membuahkan hasil ya. Alhamdulillah. Berarti kalau misalnya kalian sudah dapat medali nih, terus habis itu kan pasti udah sangat senang. Rencana kalian ke depannya apa sih? Mungkin kalian ada visi mau ngejar event-event lain mungkin, atau penelitian kalian dikembangkan ke arah mana, atau kalian mungkin mau take rest dulu. Mungkin rencananya kalian ke depannya visinya tuh kayak gimana sih? Oke, mungkin dari tim aku dulu ya. Jadi aku mewakili. Jadi mungkin dari tim aku khususnya buat penelitianku ini, aku pasti berharap banget buat penelitian ini ke depannya itu impact-nya itu benar-benar luas. Jadi aku berharap penelitian ini harus dikembangkan lagi, karena di penelitianku sendiri di opsi ini jujur masih banyak pengujian yang bisa dilakukan untuk akhirnya itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Selain itu juga kita berharap kalau produk yang kita hasilkan ini bisa dikenal oleh banyak orang, khususnya di kancah internasional seperti itu. Dan kemudian mungkin untuk pribadi kita berharap untuk kita semangat selalu. Apalagi kita masih SMA, masih a lot of things lagi di depan. Jadi kita harus tetap semangat mengejar semuanya, apalagi pelajaran. Iya, betul. Menjelang PAS ini. Iya. Ngejar tugas banget nih. Iya. Dari tim kalian pandangannya untuk ke depan? Mungkin untuk kedepannya sama seperti timnya Lingga, bisa buat solusi buat para petani yang sawahnya ini banyak terjadi serangan hama. Mungkin kita lebih mengharapkan untuk implementasinya sih, karena kita di sini juga riset kan untuk bukan hanya untuk kita dan pengembangan ilmu pengetahuan, tapi juga untuk masyarakat gitu. Jadi kita pengen kayak ada bukti nyata kalau misalkan penelitian kita tuh benar-benar berhasil dan benar-benar bermanfaat nih buat masyarakat. Dan untuk plan kita sendiri untuk saat ini, kita itu masih pengen take rest dulu, karena memang habis ini kan PAS ya. Jadi kita berencana untuk mungkin setelah PAS baru bisa kita consider untuk ikut lomba-lomba berikutnya. Oke, berarti opsi ini bukan cuma sebagai ajang kompetisi ya, tapi ajang kontribusi juga, kalian mengembalikan kepada negara, terus habis itu memecahkan permasalahan-permasalahan yang memang secara universal tuh dirasakan gitu. Oke, nah kira-kira kan kalian sudah banyak pengalaman nih, terus habis itu sudah banyak merasakan suka dukanya. Untuk teman-teman atau adik-adik yang kedepannya pengen ikut opsi, apakah kira-kira ada pesan-pesan atau tips and trick gitu yang mau kalian sampaikan gitu untuk mempermudah nanti jalan kompetisi bagi yang mau ikut di masa depan? Oke, mungkin untuk tips and trick dari diriku pribadi ya. Mungkin nanti dari yang lain juga bisa menambahkan. Jadi tips and trick dari aku adalah yang pertama, dalam penelitian itu kan kalian bisa bertim atau mungkin sendiri individual. Tapi aku sangat menyarankan untuk bertim, dan pastikan kalian dengan rekan tim itu sangat klop. Karena berjalannya penelitian itu nggak singkat guys, jadi bener-bener lama, dan kalian tuh harus bisa memahami gimana partner kerja kalian, gimana mungkin dia kurang ini bisa aku tutupi, mungkin dia kurang ini bisa aku tutupi, seperti itu. Jadi bener-bener yang menurutku paling penting adalah partner ya, karena itu apa ya, teman hidup kita selama penelitian mungkin ya istilahnya. Jadi kurang lebih gitu sih. Mungkin dari yang lain? Kalau mungkin dari aku juga sama sih. Yang pertama pasti rekan tim. Nah untuk yang selanjutnya mungkin kita bisa, kalau tips and trick dari saya itu explore ide ya. Jadi kalau misal ide saat penelitian itu sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh dari area sekitar kita. Kita bisa mengangkat masalah yang di sekitar kita, kayak misal yang diangkat oleh timnya Mangguri dan Ilin itu kan permasalahan yang lokal
lokal banget nih, Iya. yaitu persawahan. Misal kalau aku ngangkat tuberkulosis, itu juga kita melihat bahwa tuberkulosis merupakan salah satu penyakit infeksius yang dimana penderitanya juga tertinggi kedua di Indonesia, dan itu sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu, mungkin kalau dari brainstorming ide itu lebih ke bermula dari hal-hal yang di sekitar kita. Bagaimana cara kita mengatasi masalah di sekitar kita, bagaimana kita mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu, dan juga bagaimana agar alat ini dapat efektif untuk masa depannya gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Dari Uri dan Ilin juga boleh. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin tips and tricksnya nggak jauh-jauh banget dari yang Iza tadi ya, karena kalau di sini aku menyarankan itu begitu kalian sudah dapat ide yang fix, wah ini nih penelitian yang mau aku jalani, kalian tuh harus memang benar-benar mencari referensi sebanyak mungkin yang bisa jadi acuan kalian dalam melakukan penelitian itu, untuk kalian itu juga meyakinkan kalau oh data kalian itu valid, oh pengujiannya itu benar, yang kayak gitu-gitu. Dan juga mungkin dari segi eksekusinya pasti ada trial dan error ya. Nah itu mungkin ada satu fase yang bakal bikin kalian itu kadang merasa kayak down, aduh penelitian tuh kok di tengah-tengah begini ya, aduh kalau nggak selesai gimana ya. Nah di situ aku sangat menyarankan untuk kalian tetap optimis dan jangan takut untuk selalu mencoba, karena dari kegagalan-kegagalan itulah justru kalian bisa mengembangkan lagi gimana caranya supaya penelitian kalian itu bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Pokoknya jangan patah semangat buat penelitian. Pasti di dalam penelitian itu ada kayak Masalah. rasa males di tengah-tengah, mungkin kayak aduh udah nggak berhasil nih, jangan menyerah lah, pokoknya tetap semangat. Dan satu lagi dari aku mungkin dari rela berkorban sih, dimana kalian kan harus mengorbankan waktu yang mungkin kalian bisa buat istirahat, kalian gunakan untuk cari referensi-referensi untuk penelitian, juga dari segi biaya pastinya, karena penelitian itu juga nggak yang serta-merta kita tinggal meneliti juga enggak, pasti ada basic-basic yang dimana di situ juga perlu beberapa fee khusus lah, yang ya kadang jumlahnya juga tidak sedikit. Maka dari itu kita harus rela buat berkorban untuk penelitian kita itu tadi, supaya penelitiannya itu benar-benar berjalan dengan lancar gitu. Oke, mantep banget. Sudah banyak banget nih ya insights yang kita dapat dari teman-teman, baik dari segi teknis, prosedural, terus habis itu dari segi filosofis pun bahkan ada. Nah ini aku ada ada satu pertanyaan ekstra tambahan yang di luar prompt sebenarnya, tapi aku penasaran sama kalian nih, mungkin bisa jadi tips buat teman-teman juga. Jadi kan udah ya dari segi usaha, terus habis itu kayak effort kalian. Nah kira-kira jalur langitnya nih apa aja sih yang kemarin kalian lakukan supaya bisa nembus gitu ke opsinya? Kira-kira dari masing-masing mungkin jalur langit yang kalian lakukan tuh apa aja? Mungkin dari Uri bisa mulai. Dari aku ya, kalau dari yang kita semua secara menyeluruh itu mungkin karena ada karantina ya. Karantina Betul. itu setiap pagi kita diwajibkan untuk kuzudo. Jadi ada jadwalnya kayak setiap Senin kita baca surah apa, dan juga ada infak yang mana kita di situ ya menyedekahkan lah sedikit dari harta kita untuk kemudian nanti diinfakkan. Kemudian kalau dari aku pribadi mungkin ya kenceng-kencengan ibadah lah intinya. Ya jangan jadikan penelitian kalian itu sebagai alasan untuk sholatnya masih lama waktunya tuh, jangan molor-molor, terus ya banyak-banyakin mengaji dan berdoa pastinya. Intinya ya lakukanlah gimana caranya kalian itu rutinitas ibadahnya tetap seperti biasa, dan penelitian kalian itu tidak mengganggu dari rutinitas kalian itu, dan justru mungkin kalian bisa menambah rutinitas ibadah kalian dengan lebih expert lagi gitu. Mungkin bisa tahajud atau ya puasa Senin Kamis dan sebagainya. Kalau dari aku mungkin itu sih. Dari teman-teman yang lain Mungkin dari aku konsisten berdoa buat yang apa yang kalian tuju ya. Jangan kayak berdoanya ya udah satu kali buat opsi gitu doang, jangan. Jadi konsisten berdoa gitu buat opsi ini, apa yang diberikan Allah itu yang terbaik gitu. Terus mungkin dari aku ini gak kalah pentingnya juga, itu adalah dari orang tua. Dari Betul. orang tua, dari doa, dari restu, itu semuanya itu sangat penting guys. Dari restu orang tua kalian, mau gak anaknya ini merelakan waktunya, energinya itu buat penelitian itu juga sangat penting. Dan juga doa orang tua itu sangat mustajab. Betul. Terus dari Izzat? Mungkin kalau aku sudah mencakup ya teman-teman sekalian, untuk menyebutkan dari segi ibadah, dari segi amal jariah, dan juga dari restu orang tua, aku rasa itu merupakan yang memang harus diperlukan. Bukan hanya saat ikut lomba, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya memang wajarnya kita semua menjalankan hal tersebut. Seperti itu sih.
Oke, siap. Jadi mungkin untuk sebelum penutupan ya, aku akan bantu merangkum dulu nih dari semua pengalaman dan insights yang sudah dibagiin sama teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah yang mungkin mau menambah pengalamannya di bidang riset, salah satu insight paling valuable ya yang aku rasa aku dapatkan dari perbincangan hari ini tuh adalah bahwa tidak ada effort yang sia-sia. Betul. Gitu. Jadi pasti segala usaha, mau apapun nanti hasil yang dibuahkan itu pasti yang terbaik untuk kita, karena memang itu yang sudah ditakdirkan untuk kita. Kalau misalnya apa yang kita doakan dan apa yang kita mohon-mohon itu adalah yang kita peroleh, maka itulah yang Allah takdirkan terbaik untuk kita. Tapi sebaliknya kalau enggak, berarti pasti akan ada rencana lain gitu yang atau hikmah yang bisa kita ambil gitu di balik setiap pengalaman itu tadi. Tapi yang pasti ya itu tadi, selalu ikhtiar dan tawakal dua-duanya. Jangan sampai ikhtiar kita itu nge-overcome, jadi tawakal kita kendor gitu ya. Tapi jangan juga sebaliknya, kita cuma tawakal doang tapi nggak ada usahanya ya, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil betul ya. banget. Oke, jadi kita nggak kerasa udah mau setengah jam nih ya kita ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin cukup, udah banyak juga, sangat berdaging pembicaraan kita hari ini. Sebelum kita tutup mungkin jargon dulu ya, jargon Mandua sama jargon riset juga boleh? Boleh. Mungkin nggak usah di briefing dulu kali ya, sudah terlalu sering ya. Oke. Mandua Kota Malang juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Riset Mandua Kota Malang, senyum, semangat, smart. Oke. Aku mau berterima kasih banyak sama teman-teman semua yang udah menyempatkan untuk hadir siang ini dan berbincang kepada kita semua. Makasih juga untuk teman-teman di rumah yang sudah mendengarkan. Semoga episode kali ini bermanfaat dan bisa kalian tarik pelajaran gitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.